Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah penalaran hukum kelas B yang saya banggakan. Eh, Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa lanjutkan perkuliahan kita. Walaupun hari ini kita ganti tetap tetap buka tapi via Zoom. Jadi di kampus kita itu eh, kita agak fleksibel saja, ya ada hybrid begitu dan harapannya yang penting itu adalah tercapaian materi. Kenapa sih ada yang materinya di OPL atau nanti ada di Google Classroom, ada materinya, ada bukunya, ada videonya, ada audionya, ada pertemuan di kelasnya, ada Zoom-nya. Kenapa sih? Karena ini gabungan dari sistem orang belajar. Ada orang yang belajar tuh dia bisanya tatap muka, Pak. Saya nggak bisa Pak kalau online itu Pak. Tuh. Atau ada yang dia lebih senang online. Oh, ada yang lebih senang dengar rekaman. Saya itu banyak perkuliahan materi yang saya pelajari itu. Ya kan saya terus belajar juga. Saya dengarinnya sambil nyetir mobil. Nyetir mobil tuh perjalanan bisa sampai 1 jam, pulang pergi 2 jam, itu bisa dapat banyak materi. Jadi sambil nyetir tuh sampai dapat banyak materi. Nah, jadi satu hari saya akan minimal kalau lagi nyetir itu belajar 2 jam. Jadi sampai pada level sudah jadi dosen itu kita belajar terus gitu. Dan saya orang yang cocok dengan belajar via online gitu. Tapi saya akui tidak semua orang cocok. Ada yang Pak saya nggak ada ngerti apa-apa Pak. Oke, makanya kita mix semuanya itu agar semuanya dapat gitu. Jadi jangan jadi orang yang egois. Pak saya pokoknya maunya yang tatap muka Pak. Oh saya maunya Pak online semua Pak. Ah, nggak juga kita jalani semuanya. Oke. Ini ada 27 orang yang baru bergabung. Berarti 26 orang dengan saya. Berarti kan saya akan berikan materi sedikit, lah itu biasa ya. Di kelas ini saya akan kasih exercise terus. Agar apa? Agar saudara otaknya jalan. Exercise tentang apa? Apa yang tadi saya berikan materinya. Jadi kalau saudara nggak perhatikan materinya, ketika ditanya ya saudara akan apa namanya akan kebingungan sendiri. Oke. Jadi silahkan buka telinga, buka otaknya gitu, jangan tertutup, jangan sambil rebahan tiduran tidak diperhatikan. Baik, di pekan kemarin saya sudah menyampaikan tentang logika induktif, ya. Jadi 2 pekan ini kita sudah belajar tentang deduktif dan induktif. Dan saya sangat wanti-wanti betul kepada mahasiswa saya agar terhadap 2 hal ini saudara levelnya adalah memahami dengan se- sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini adalah bahan atau bekal untuk saudara bisa memahami berbagai pemahaman, penalaran yang ada di dalam materi kuliah ini. Jadi kalau bahannya ini, deduktif dan induktif itu saudara tidak paham, tidak mengerti, maka saudara sendiri yang akan nanti akan tidak bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Baik, saya akan berikan highlight sedikit ya tentang deduktif dan induktif. Dilihat dari mana? Dari perbedaannya. Saya akan merecall kembali. Saya karena paham ya, kadang mahasiswa tuh, ya kemarin paham Pak, sekarang udah lupa Pak materinya apa. Oke, saya akan recall lagi. Karena mata kuliah ini tidak bisa, tidak harus paham. Harus kelotok dalam pikirannya. Harus mencermatinya secara mendalam. Oke, di sini ada nampak di hadapan saudara perbedaan antara logika
deduktif dan logika induktif. Logika deduktif itu berangkat dari penarikan kesimpulan dari pernyataan umum atau yang kita bilang premis mayor ke satu hal yang sifatnya pernyataan umum. Jadi ada kebenaran yang sifatnya sudah kita pahami dulu, baru kita akan uji pada sesuatu itu. Mobil itu kendaraan roda 4. Lalu datang di hadapan saudara ada satu kendaraan beroda 4. Maka saudara akan mengafirmasi bahwa yang ada di depan saudara itu adalah mobil. Dari mana dapat kesimpulan itu? Dari ada pernyataan umum yang kita pahami dulu. Lalu khusus itu apa? Khusus itu bicara tentang sesuatu yang ada di depan kita tadi. Umum tuh ya mobil di mana-mana, itu kendaraan roda 4. Itu standarisasinya. Lalu ketika ada satu kendaraan roda 4 yang bisa kita kenali, oh ini adalah mobil. Misalnya begitu, itu contoh. Contoh gampangnya. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu suara hujannya. Lalu kalau logika induktif, itu penarikan dari sesuatu yang khusus. Kesimpulannya didapat di akhir. Oh, kita mengecek ada mobil. Mobil tuh di sana roda 4, di sana roda 4, sana roda 4. Oh, ternyata kita bisa memahami bahwa mobil itu adalah kendaraan roda 4. Ya, ini saya contohkan sesuatu yang sama persis agar nampak bedanya. Kalau tadi kita tahu dulu mobil itu kendaraan roda 4. Lalu datang satu mobil, kita ingin menilai satu mobil yang di depan kita itu mobil apa bukan. Kalau yang datang roda 2, kita katakan ah ini bukan mobil. Lalu yang datang di hadapan kita roda 4 dan memenuhi syaratnya, oh ini berarti adalah mobil. Itu gunanya untuk menilai sesuatu. Sedangkan induktif itu kita dianggap tidak tahu sebelumnya. Dianggap tidak tahu. Nah, kan gitu. Lalu kita tarik kesimpulannya setelah kita cari tahu, setelah kita itu. Walaupun nanti kita akan temukan ada apa bedanya. Lalu sifat kesimpulannya kalau deduktif itu pasti, sedangkan deduktif itu kemungkinan terbesar. Jadi ada potensi tidaknya. Kemarin ya. Pak kan belum tentu Pak kalau ditusuk belum tentu luka Pak. Kalau jatuh dari lantai sekian belum tentu mati ya. Kemarin dia itu ya. Itu contoh yang disampaikan teman saudara. Itu yaitu menunjukkan bahwa induktif itu adalah kesimpulan diambil dari kemungkinan terbesarnya, diambil terbanyaknya. Walaupun dia tidak bisa mengklaim kebenaran 100%. Beda sama deduktif, dia bisa mengklaim kebenaran itu 100%. Satu ditambah satu sama dengan dua, itu mau di mana saja tetap angkanya seperti itu. Itu kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Basis penarikannya kalau deduktif itu berangkat dari premis umum yang dianggap benar. Jadi ada kesimpulan besar dulu gitu. Sedangkan induktif kita berangkat dari fakta-fakta yang ada. Kita berangkat dari sesuatu yang kita belum tahu kesimpulannya. Lalu kita tarik kesimpulannya dari hasil kita mengamati, meneliti, melihat, mencermati, dan sebagainya. Lalu tingkat validitasnya, validitas deduktif itu valid secara formal. Formal itu apa ya? Bahasa gampangnya, kalau di sini saya ingin gambarkan adalah ya dalam urutan logika saja, abstrak itu. Sedangkan induktif itu tidak bicara di situ. Makanya dia hanya sifatnya probabilitas. Kalau kita bilang orang kalau ditusuk pakai pisau itu akan terluka, itu adalah bicara tidak 100%. Ya mungkin 99,9%. Nah, tapi bisa jadi ada orangnya tuh kebal dan sebagainya kan ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, gitu. Contoh dalam logika yang tadi ya, formal itu, ini ada satu kebenaran mutlaknya, kebenaran umumnya, premis mayornya, semua manusia itu fana, pasti akan mati. Maka kalau kita
ingin uji, misalnya di sini Sokrates, Sokrates itu manusia, maka kita bisa tarik kesimpulannya, maka Sokrates ini pun karena dia manusia, maka karena manusia itu fana, maka Sokrates itu fana, akan mati. Beda dengan penelitian induktif. Kita ingin tahu warna angsa itu apa? Caranya apa? Cari angsa. Lihatin, oh putih, temu lagi putih, 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 putih. Maka kita sampai kesimpulan bahwa, oh angsa itu berwarna putih. Kesimpulan ini bisa berubah kalau tiba-tiba kita ketemu angsa warnanya pink. Atau ada teori namanya black swan. Kita ketemu angsa yang warnanya black, warnanya hitam. Teori kesimpulan di awal itu eh, akan batal. Kenapa? Eh, karena ada fakta yang beda. Tapi apakah kesimpulan warna putih itu boleh? Boleh saja. Kenapa? Itu probabilitas terbanyak. Baik. Tujuannya apa sih? Kenapa sih kita menggunakan ada dua hal yang berbeda itu? Kalau deduktif tujuannya untuk mencari kesimpulan berdasarkan premis. Sedangkan di induktif kita ingin mengembangkan teori berdasarkan pengamatan yang ada. Jadi ibaratnya deduktif itu kita sudah tahu kebenaran mutlaknya. Lalu kita ingin menguji sesuatu misalnya. Kita ingin tahu, oh peraturannya bahwa ini membunuh tuh kena sekian. Lalu ada orang, apakah betul dia ini pembunuh? Kalau nanti penuh dan memenuhi syaratnya, maka dia dihukum. Beda kalau induktif gunanya adalah untuk ya eh untuk ngecek tadi apa namanya membentuk bahkan bisa jadi membuat teori misalnya begitu. Maka kita lihat penggunaannya. Penggunaan deduktif itu banyak digunakan Patika, filsafat. Nah, ini kita nih. Kenapa kita bahas ini? Karena itu akan sangat banyak digunakan dalam dunia hukum. Sedangkan induktif juga akan digunakan dalam dunia hukum, tapi sifatnya terkait dengan pengembangan dalam penelitian dan sebagainya, gitu ya. Ya. Maka terakhir ya, kan kita banyak temukan bahwa dalam induktif itu akan ada kata-kata mungkin atau berpotensi atau apa namanya presentasi besar misalnya gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa valid 100%. Walaupun dia gunakan misalnya iya, ini kendaraan ini efektif dipergunakan. Efektif itu pun tidak 100%. Kita sering gunakan itu ya, efektif, oh, efisien Pak. Itu pun tidak 100%, tapi dia adalah nilai yang besar gitu, nilai persentase yang besar. Oke, jadi ini sekali lagi kalau saudara nggak paham, berarti silahkan pelajari lagi materi-materi yang dua pertemuan lain. Rekamannya sudah ada. Kenapa sih saya bikin rekaman? Sekali lagi saya bikin rekaman itu bukan untuk apa namanya? Bukan untuk memaksa saudara untuk menontonnya, bukan. Kan itu kelas saudara. Kenapa? Karena pertama syarat itu untuk memberi ke saudara peluang mengulang materinya. Yang kedua, agar tidak ada lagi alasan, Pak, saya kemarin telat. Pak, saya kemarin tidak ngikutin, Pak. Saya kemarin nggak hadir, nggak ada, tidak berlaku di kelas saya. Jadi di kelas saya tidak pernah berlaku, Pak, saya kemarin nggak hadir, Pak. Saya tidak mengikuti itu Pak, materi yang itu Pak. Saya ketiduran di kelas, silakan ya, ketiduran di kelas itu kan toh bisa dapat rekamannya. Gitu. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dari yang kita omongkan selama dua pertemuan tuh gunanya apa sih kayak gitu. Kadang mahasiswa tuh nggak mau belajar, apa sih karena belum tahu pentingnya apa. Apa sih ini? Pentingnya apa sih? Buat apa sih kita belajar ini? Nah, gitu. Contoh, saya biasanya pakai deduktif dulu nih. Gunanya deduktif itu apa? Nih, salah satu contohnya, nih ya saya kali gampang aja kita. Saudara kan suka belajar pakai apa? Cari jawaban pakai ChatGPT. Saya sekarang ngerubah ChatGPT itu gunanya untuk belajar.
apa namanya AI beginilah, mau Gemini kah, black box, apalah semuanya macam-macam itu gunanya untuk belajar. Nih, gimana logika deduktif itu dipakai dalam hukum? Itu gunanya adalah yang pertama menerapkan premis mayornya apa? Pasalnya. Premis minornya apa? Faktanya. Kesimpulannya, ya karena terbukti maka A bersalah. Karena dia terbukti tidak apa namanya melakukan ini, maka dia akan dihukum sesuai dengan pasal 338 KUHP. Jadi ketika saudara mau menghukum orang harus logikanya masuk. Itu lihat di mana? Di pertimbangan hukum hakim. Itu nanti yang akan diuji ketika di kasasi, di PK. Kenapa? Ketika ternyata logikanya salah. Ketika hakim salah menerapkan logika, maka ia akan tertolak atau bisa jadi nanti putusannya dibatalkan, ya anulir, hanya begitu. Apalagi yang lain, misalnya silogisme ini kan mirip saja. Ya, ini apa namanya? Penerapan pasal itu bisa luas kalau di ini di pengadilan. Pasal bisa di tempat lain misalnya gitu. Misalnya kita mau gimana nih? Kita kita ini punya perusahaan misalnya. Perusahaan kita ini badan hukum apa tidak? Mau tahu badan hukum apa tidak? Lihatnya di mana? Ya di yang di mana di dalam peraturan. Oh, menurut peraturan kita peraturannya badan hukum adalah nih misalnya premis mayornya adalah badan hukum A. Ya, lalu premis minornya perusahaan kita itu A, maka kita bisa sampai pada kesimpulan perusahaan kita adalah badan hukum. Premis mayornya A, premis minornya oh ternyata perusahaan kita itu B, berarti kesimpulannya B perusahaan kita karena perusahaan kita B, maka perusahaan kita bukan badan hukum. Logikanya dipakai begitu. Jadi tertiblah saudara dalam bermikir. Jadi ternyata mikir itu juga ada cara aturannya. Jadi nggak semua orang yang punya otak itu berpikir bebas. Enggak. Ternyata berpikir itu juga ada aturannya. Oh Pak, ternyata orang tuh nggak bebas. Enggak. Cara berpikir itu tidak semuanya seakan-akan berpikir, seakan berpendapat itu pasti benar. Tidak. Kalau cara alurnya sudah apa, berbeda, tidak sesuai dengan aturan, nah maka cara berpikir itu salah. Lalu gunanya apa? Untuk berargumentasi. Masuk dalam peradilan. Lalu bagaimana juga membentuk asas hukum. Asas hukum itu yang kita sering ngomongin tuh. Lex spesialis, derogat, lagi generalis. Nah, asas hukum, legalitas, apa. Semuanya itu dibuat dengan logika deduktif. Nah, gitu. Lalu kita juga ingin menggunakan deduktif itu gunanya saat kita ingin membuat peraturan perundang-undangan. Dalam hal apa? Kait misalnya penyusunan berkaitan dengan Stephen Bau teori bahwa aturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Peraturan bupati itu nggak boleh bertentangan sama peraturan lebih tinggi. Misalnya begitu. Itu didapat dari mana? Dari logika deduktif. Itu jadi yang kita omongin dari kemarin itu gunanya ini. Bukan hal yang sepele. Lalu ada lagi logika induktif gunanya apa? Pakainya penggunaannya bagaimana? Sedangkan pendidik ini yang pertama, hakim itu ya kemarin kita temukan dalam induktif itu ada logikanya silogisme, ada kausalitas, ada generalisasi. Hakim menggunakan logika induktif menganalisis berbagai putusan. Oh, dari berbagai fakta yang putusannya ada itu ketemu pola. Nah, itu. Itu didapat dari apa? Dari fakta-fakta yang ada lalu diberi kesimpulan. Logika, gitu ya. Kesimpulannya itu didapat dari fakta-fakta yang ada. Lalu membuat apa? Membuat peraturan perundang-undangan. Kan kita sering mau bikin aturan itu bukan hadir dari lahan kosong, bukan dari hal yang nggak ada apa-apanya, tapi dari sesuatu yang sifatnya apa sih yang dalam masyarakat kita ingin memotret apa yang ada dalam masyarakat itu. Dengan sering mahasiswa tuh, Pak, masyarakat begini, masyarakat begini. Apa? Dasarnya pakai apa, saudara menilai itu? Oh ini Pak, lihat ini. Nggak bisa.
Kalau saudara akademik, saudara akan jawab hasil penelitian dari ini, sekian persen bukti. Gitu kalau ngomong. Jadi apa namanya? Berbasis data. Gitu. Jadi kalau orang ngomong berbasis data itu berarti ngomongin bicara tentang induktif. Kalau ngomong dasar hukumnya apa? Nah, itu berarti kita sedang sedang pakai logika deduktif. Sekali lagi ini kata-kata induktif, deduktif saya ulang-ulang terus. Karena ternyata ada yang sudah sampai ujung mata kuliah penerangan hukum nggak juga paham-paham. Ya gitu. Lalu misalnya ini. Tiga, Pak peradilan ternyata pakai induktif juga. Iya. Dalam apa? Misalnya kita ingin membuktikan bahwa seseorang itu bersalah. Ya. Atau seseorang itu tidak bersalah bagi seorang penasihat hukum misalnya. Nah, ketika jaksa penuntut umum ingin membuktikan, dia harus menyusun itu. Nyusun apa? Nyusun fakta. Nah, kalau bicara menemukan fakta-fakta itu sampai pada kesimpulan bahwa dia terbukti ini, itu logika induktif. Jadi logika induktif dan deduktif itu dua-duanya dipakai. Oke, ini gambaran secara umum ternyata deduktif dan induktif itu dua-duanya dipakai dalam dunia hukum. Cara berpikirnya yang kita perlu. Nih, baik. Hari ini saya akan sedikit tambah materi. Sini dan nampak di layar saudara namanya imputasi. Imputasi bukan amputasi. Impu pakai i. Imputasi ini adalah pendalaman dari kita belajar tentang logika deduktif. Deduktif yang mana ya? Ingat lagi. Karena apa? Karena kenapa saya bilang saya harus ulang-ulang deduktif dan induktif? Karena ini adalah berikutnya itu adalah bagian pendalaman. Saudara nggak paham? Ya percuma saya ngoceh gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ke imputasi? Baik. Eh, baik, kalau nggak ada, saya akan bicara tentang imputasi selama sesingkat-singkatnya. Karena ini hanya bagian kecil dari bentuk deduktif. Baik, dan saya sudah di bawah, sudah siapkan soal. Nanti saya akan panggil nama-namanya. Kalau orangnya nggak ada, itu dianggap berarti saya akan remove dari kelas ini. Jadi siap-siap, ready ya. 5 menit lagi sekitar itu, siapkan ready. Oh, Pak, saya masih di jalan. Ya udah saya kick keluar. Pak, saya ini saya keluar. Jadi saya beri waktu 5 menit untuk persiapan. Setelah ini akan saya tunjuk-tunjuk orangnya. Apa itu imputasi? Imputasi itu adalah menghubungkan, ya, pertanggungjawaban hukum. Nah, deduk imputasi itu sebenarnya bagian dari deduktif, ya. Tapi ada spesifik kita akan bicara tentang dia bertanggung jawab atau tidak secara hukum. Maka aturan umumnya, hukumnya itu premis mayornya. Lagi sampai jam berapa kelasnya? Sampai jam 5. Ya, jam 5. Jam 7. Sedangkan faktanya itu adalah premis minornya. Maka putusan hakim ini seakan-akan berupaya latihan jadi hakim. Pelarahan hukum kan gitu. Kita latihan nih, misalnya kita ingin menghakimi satu perkara, misalnya gitu. Maka deduktif itu dipakai. Ada premis mayornya, peraturannya, faktanya. Minornya faktanya. Dan apa? Apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak? Contoh nih. Kita lihat. Contoh biar langsung bisa ngena di otak saudara. Dalam hukum pidana, diimputasi gunakan untuk menerapkan tanggung jawab. Atas apa? Atas perbuatan. Jadi tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh subjek hukum. Contoh nih, seorang komandan
militer dimintai pertanggungjawaban atau dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan siapa? Anak buahnya. Loh Pak, kan yang lakukan anak buahnya Pak. Kok atasannya kena? Nah ini. Karena dia diimputasi, dianggap bertanggung jawab. Asal ada buktinya. Dia mengetahui atau seharusnya mengetahui. Dia mengetahui kan berarti pembiaran, seharusnya mengetahui berarti dia lalai. Nah, makanya dalam dalam pidana nanti kita bedakan itu antara sengaja dan kelalaian. Nah, itu saudara harus bisa petakan itu. Dia memiliki kekuasaan untuk mencegah, tapi atau dia gagal dalam melakukannya. Dia tidak melakukan pencegahan itu. Sekali lagi, bisa jadi sengaja, bisa jadi dia itu lalai. Lalu ada misalnya tidak pidana korporasi. Perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban secara badan hukum atau dia perusahaannya Bayu secara masuk lah. Padahal jamnya belum ada, Cok. Bayu mau masuk ya, Cok. ya, atas nama Di Rahmat awal. Padli ini dari tadi dia suaranya bocor terus. Atas nama Rahmat Fadli. Ya, dari tadi saya matikan. Oke. Jadi perusahaan itu bisa dikenai pertanggungjawaban. Misalnya direkturnya memerintah kepada bawahannya. Maka yang sedang berjalan itu bukan hanya direkturnya kena, bukan hanya bawahannya kena, si perusahaannya itu bisa kena. Atau misalnya dalam perusahaan itu berjalan satu praktek pencucian uang, misalnya dalam operasionalnya itu bergerak. Jadi bukan hanya individu. Ya nanti saudara akan belajarin lebih lanjut. Tapi ini bekal. Jadi ternyata pertanggungjawaban itu bisa korporasinya, bisa individu di dalam korporasi itu. Contoh lain dalam hukum perdata. Lagi ya, ini mata kuliah ini itu berguna untuk seluruh bidang hukum, bukan satu bidang hukum saja. Perdata misalnya. Kalau ada anak melakukan pengerusakan, aduh kan dia masih anak Pak, belum cukup umur. Orang tuanya secara perdata bisa dikenai pertanggungjawaban. Atau jika seorang membayar hutang dengan jumlah tidak cukup. Jadi kalau orang tuh punya hutang 5 kepada 5 tempat, maka gimana tuh menentukannya? Oh, kalau ada ternyata perjanjian menunjukkan dia prioritas, maka di antara 5 ini mana dulu yang diprioritaskan? Itu ada. Nah, gitu ya. Jadi ada pertanggungjawaban itu beda-beda. Logikanya tuh begitu. Aduh Pak, saya bingung. Ya nggak apa-apa. Nanti kita ada soal biar saudara tambah bingung. Misalnya nih tanggung jawab dalam dunia pajak, administratif misalnya. Di mana sering gunakan tanggung jawab atas akibat hukum dibebankan ke siapa itu. Jika seorang pegawai pajak dalam perusahaan melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak, maka perusahaannya yang Pak kan pegawai saya yang salah Pak. Enggak, tetap yang dikenai tanggung jawab kekurangan pajaknya misalnya itu perusahaan. Nah, gitu. Jadi imputasi itu adalah konsep pemberian atribusi tanggung jawab hukum. Kepada siapa yang bertanggung jawab? Berdasarkan apa? Sebab akibatnya, sebab perannya, atau yang terakhir nih, ketentuan hukumnya. Nih, kita pakai contoh yang lain. Dalam hukum internasional seorang komandan ya ini dapat dimutasi bertanggung jawab. Kenapa? Ini premis mayornya nih. Premis mayornya pasal, ya. Lalu ada faktanya, premis minornya faktanya. Ada seorang jenderal pasukan X menerima laporan bahwa pasukannya melakukan pembantaian. Tapi apa yang dia lakukan? Pembiaran. Maka berdasarkan imputasi dia prinsip common responsibility, maka dia ini si jenderal ini tetap kena. Yang melakukan pembantaian siapa? Pasukannya. Kok dia tetap tanggung jawab? Ya ini karena terbukti bahwa dia melakukan pembiaran. Nah ini.
Namanya bentuk premis mayornya gimana, premis minornya apa, kesimpulannya apa. Contoh yang lain. Ini ada pasal. Dalam hukum perdata, perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban. Misalnya nanti kita saudara temukan dalam pasal 1367 KUH Perdata. Nah, kalau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dalam rangka pegawainya itu sedang melaksanakan tugas dari perusahaan itu sesuai dengan penugasannya. Nah, contoh, ada faktanya. Seorang akuntan dari perusahaan X melakukan penipuan laporan keuangan dan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pegawai perusahaan, maka perusahaan dapat diimputasi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh si akuntan. Yang ini anak, premis mayornya, ketentuan hukumnya. Jadi kalau hukum belajar imputasi, maka di premis mayor ini pasti aturan hukum, baik dari undang-undang kah, hukum adat kah, kebiasaan kah, ya, asas hukum kah, putusan pengadilan kah. Intinya sesuatu yang jadi premisnya. Orang tua dapat bertanggung jawab perbuatan melakukan anak yang masih di bawah umur. Kecuali, ya pasti nih, kecuali dapat membuktikan bahwa mereka telah mendidik dan mengawasi anaknya dengan baik. Nah, itu ada pengecualian-pengecualian yang perlu saudara baca, saudara pahami, saudara ketahui. Lalu diterapkan premis mayor ini atas apa? Atas premis minor. Seorang anak usia 10 tahun merusak ketenangan tetangganya dengan sengaja. Dan orang tuanya ternyata terbukti lalai nggak ngawasin, cuekin aja anaknya main di luar gitu. Maka si pemilik mobil berhak menuntut kepada orang tuanya untuk ganti rugi. Itu ya. Sampai sini adakah pertanyaan sebelum saya yang bertanya? Ini sisa 39 orang. Si pennya nanti pokoknya yang tidak ada sampai tidak bertahan sampai akhir dicoret saja, dianggap tidak hadir. Iya, Pak. Ya, baik ini saya tutup dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya yang bertanya? Saya izin bertanya, Pak, Ya, silakan. terkait dengan eh, comment responsibility tadi, Pak. Ya, Ini yang saya, Pak. Eh, saya coba mengulas sedikit, Pak, terkait dengan kasus HAM di zaman reformasi kemarin, Pak, di ya, 98. Jadi kasus itu, Pak, misalnya seperti tragedi aparat membunuh warga sipil, atau tragedi Semanggi, ataupun dan kasus-kasus HAM lainnya, Pak, yang dilakukan oleh aparat eh, tentara, Pak. ya. Jadi apakah itu bisa juga termasuk dalam comment responsibility, Pak? Jadi tetap tetap ini, Pak, petingginya yang tetap bertanggung jawab atas semua hal apa yang dilakukan oleh para pasukan dan anggotanya, Pak. Ya. Tetap eh, fakta yang hari ini terjadi tidak seperti itu, Pak, yang terjadi, Pak. Justru yang dipenjarakan atau yang bertanggung jawab atas semua itu justru tetap para anggota, Pak, atau para bawahannya, Pak, seperti itu. Mungkin bisa diluruskan saja, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Vito, Pak. Ya, terima kasih Vito. Itu dia. Oke, di atas ini ada tadi bicara tentang itu. Konsep comment responsibility. Ya, yang tadi ditanyakan itu harus memenuhi syarat. Dia mengetahui atau seharusnya mengetahui. Maka dalam pidana itu kan dalam militer misalnya itu ada garis komando. Ya, ada garis komando. Apakah sampai ke atas? Nah, ini tergantung apa namanya? Tergantung situasinya nanti. Itu kan makanya dibuktikan dalam pengadilan HAM. Itu atas perintah siapa? Dari rantai komando mana? Tuh. Kalau ternyata jenderalnya sudah melarang, ya misalnya. Tapi ada kan turut sampai nanti yang pasukan, yang megang pasukan itu kan bukan jenderal langsung. Jenderal tuh kebanyakan tidak pegang pasukan. Tapi kalau itu atas perintah dia, itu atau yang kedua, apa namanya di sini jelaskan ya. Dia seharusnya mengetahui. Oh, Pak, saya nggak tahu, Pak. Oh, misalnya jenderalnya bilang, saya tidak mengetahui ada pergerakan pasukan. Nah, itu nanti harus dibuktikan. Kondisi dia di mana
pasukan itu di mana. Apa benar kalau ada pergerakan itu apakah jenderalnya tidak tahu? Itu harus dibuktikan. Makanya mengejar ini itu nanti sifatnya adalah apakah dia mengetahui atau apakah dia memerintahkan? Kedua, apakah dia mengetahui atau setidak-tidaknya yang ketiga dia harusnya mengetahui. Nah, gitu Mas ya. Jadi kita tidak bisa dalam bernalar hukum itu tidak bisa menggeneralisir kalau itu ada satu kasus. Caranya harus apa? Ya harus lihat fakta satu per satu kasusnya. Oh, kasus yang ini itu harusnya sampai jenderal. Oh, yang kasus ini yaitu wilayah terbatas saja, kayak gitu. Jadi harus dilihat case per case. Itu, sudah singkat saya. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum saya yang bertanya? Kita masih ada waktu sedikit. Oke, kalau nggak ada langsung saja saya akan punya beberapa soal. Oke, saya akan cek atas nama Hasana Ina. Nah, maksudnya ini ada dua orang. Saya mau cek beneran ada nggak? Hasana Ina dan Dian Ardi. Hadir, Pak. Ya, beneran berdua apa sendirian? Berdua, Pak. Soalnya HP-nya nggak mau, Pak. Mana orangnya? Nggak ada fotonya. Yang nggak ada di layar. Cuma satu yang di layar. Ya. Tunggu, Ini Pak. mana? Kan tunggu. Saya waktunya terbatas nih. Kalau nggak ada, saya out. Saya remove nih. Atas nama siapa? Hasana Ina atau Dian Ardiati? Kan tadi saya remove sajalah nih atas nama Saya, Pak, hadir. siapa? Asana Ina, Pak. Hasana Ina aja. Berarti Dian Ardiatinya dianggap tidak hadir. Iya, Karena, Pak. oke. Karena saya minta udah 5 menit yang tadi untuk siapkan. Tapi kalau tidak siap ya sudah, resiko sendiri. Ya baik, atas nama Hasana Ina ini ada soal contoh nih ya. Ini contoh Iya, saja. Pak. Contoh soalnya kayak gini. Ya, saudara akan mengerjakan soal setelahnya. Ya, ini, ini soal yang cukup masih gampang. Direkturnya beramputasi bertanggung atas konsep yang tadi, Doctrine of Command Responsibility. Baik, silakan dijawab soal nomor 2. Hasana. Seorang anak berusia 12 tahun tanpa ibu eksperimental memiliki tanggal yang merusak dan kasus ini berdasarkan Twitter. Apa jawabannya? Bentar, Pak. Ayo, singkat nih. Kalau enggak, dianggap nggak bisa. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Apa jawabannya, Mak? D, Pak. D. Pemerintah. Nah, berarti dari tadi tidak ngikutin. Oke, Hmm. oke. Baik, yang kan saya ngetes aja, ngikutin nggak dari tadi? Kalau ngikutin dari tadi, ada saya sudah dijelaskan contohnya di atas. Orang tua diimputasi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Maka jawabannya tuh B. Orang D, Pak. tua. Tuh ya, nggak apa-apa. Salah di sini apa mudah-mudahan diingat terus. Oh, berarti D, Pak. orang tua bisa bertanggung. Oke, terima kasih selanjutnya atas nama Andi Umir. Ada orangnya? Andi Umir.
Oke, silahkan soal nomor 3. Hmm, Salah, sorry. Apa? Bentar Pak, masih baca. Coba dibaca. Nyaring. Sebuah perusahaan mengalami sanksi administrasi karena salah satu pegawainya melakukan pelanggaran dalam pelaporan pajak. Meskipun pimpinan perusahaan tidak terlibat langsung berdasarkan prinsip imputasi hukum, alasan perusahaan tetap bertanggung jawab adalah hmm, Apa, Mbak? hmm, oh, Apa? A. A, Mbak. Halo, Mbak. iya apa? A. Alasannya apa? Hmm, karena Alasannya apa, Mbak? pegawai bertindak dalam Ya, kenapa? Itu jawab. eh, Alasannya kenapa? karena dia kerja di situ, Pak. Ya, terus? Jadi berdoa Jadi, diimputasikan kepada perusahaan. oke, betul. Jadi konsepnya dia tanggung jawab perusahaan atas tindakan pegawai, karena pegawai itu sedang tidak hanya karena dia pegawai di situ. Jadi tidak cukup alasannya itu. Tapi dia sedang melakukan pekerjaan. Dia karyawan di perusahaan A, dia maling ayam. Nggak ada hubungannya sama pekerjaannya. Kan itu ya. Jadi ini yang harus dikaitkan dengan eh, oke. Berikutnya masih ada 6 menit. Atas nama Bintang. Ada? Ada Pak, ada Pak. Oke. Soal nomor 4. Silakan dibaca soalnya. Seorang jenderal pasukan dalam konflik bersenjata internasional mengetahui bahwa anak intinya kabar Pak, konflik. B Pak, B Pak. B. Alasannya kenapa? Ya karena dia mengetahui Pak, tapi tidak bertindak untuk mencegah atau menghukumnya Pak. Oke, jawabannya betul. Ya, berarti dia dianggap tahu, dianggap Tapi dan dia tidak tidak Pak. menghentikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya atas nama Dewi Trista Nabila. Ada? Ada, Pak. Oke, soal nomor 5. Silakan dibaca. Dalam sebuah perusahaan farmasi, manajer pemasaran memerintahkan bawahannya untuk menyuap pejabat agar mendapatkan izin edar lebih cepat. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, berdasarkan prinsip imputasi dalam hukum pidana korporasi, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Apa jawabannya? Jawaban saya C, Pak. C, alasannya kenapa? Karena itu kan yang memerintahkan bawahannya manajernya. Jadi itu masih tanggung jawab perusahaan begitu, Pak. Oke, jawabannya C. Betul ya? Oke, terima kasih Mbak Dewi.
Oke, buat soal yang lebih susah. Oke, masih ada waktu 4 menit. Nila Maulida. Ada? Nila Maulida ada? Mari kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada, kita remove. Selanjutnya Imam Ramadhani. Ya, Pak. Oke, Imam Ramadhani, saudara. Sorry. Ini soal selanjutnya. Oke, silahkan dibaca dan dijawab. Sebuah Dibaca, Mas. perusahaan Ya. teknologi besar memproduksi perangkat lunak yang ternyata memiliki fitur tersembunyi untuk mengumpulkan data pengguna tanpa izin. Dewan Direksi tidak secara langsung terlibat dalam pengembangan fitur, tetapi mereka menerima laporan internal bahwa fitur tersebut ada dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikan. Jika skandal ini terungkap dan pengguna perusahaan berdasarkan hukum perlindungan data, bagaimana prinsip implementasi hukum berlaku? Bentar, Pak. Ya. Menurut saya yang B, Pak, B. jawabannya. Kenapa? Ya, karena perusahaan itu eh, sudah membuat perangkat lunak, tetapi tidak menghentikan praktik tersebut. Gitu. Perangkat lunaknya ini terlihat membahayakan. Gitu. Oke. Kita lihat jawabannya B ya. Karena dia mengetahui tapi tidak bertindak. Oke. Terima kasih, Mas. Apa tadi ya? Saya lupa. Oke. Baik. Ini waktu sudah menunjukkan 16.49. Waktunya habis. Ya. Ya, sekali lagi kelas saya tuh biasa aja ya. Nanti disalah-salahin ya apa. Di kelas sesi kelas itu tidak saya nilai secara spesifik. Tapi ini latihan. Nanti ujian-ujiannya mirip-mirip begitulah soalnya ya. Menguji nalar saudara. Maka memang saya akan isi ya. Saya sudah sampaikan sejak pertemuan awal. Kelas ini akan banyak exercise-nya. Saya bikin yang gampang ya gitu ya. Bikinnya gampang, jawabnya gampang. Oke. Kira-kira begitu. Nanti kita akan ketemu lagi habis Lebaran. Maka saya secara pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Lalu mohon maaf lahir batin ya atas segala hilaf dan salah selama ini, mohon maaf ya. Ya namanya belajar itu ada mungkin ada yang tidak disukai, ada yang berat, ada yang tidak enak dan sebagainya. Mudah-mudahan itu adalah proses kita untuk jadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan lelah-lelahnya kita itu bagian dari kita mendapatkan sarana. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada kita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi